Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali bermain Pick a Card kali ini yang seperti biasa eh, untuk mengasah intuisimu, ya, mendengarkan kata hati kamu untuk memilih salah satu kartu yang tersedia di sini. Oke, kita akan bermain lagi untuk satu tema yang saya pilihkan kali ini adalah karma apa yang dia jalani saat ini. Karma apa yang dia jalani saat ini? Orang yang kamu pikirkan, ya. Dalam arti di sini karma itu tidak berarti melulu adalah karma buruk. Mungkin saja dia mengalami karma baik, ya. Jadi kalau saya lihat karma apa yang dia jalani di sini bukan berarti satu karma yang jelek, ya. Nanti kita akan lihat saja energinya untuk pick a card kali ini. Tinggal bagaimana sekarang intuisi kamu mengarahkan untuk memilih kartu-kartu yang saya sediakan. Oke? Pilihan pertama. Di sini ada the great bear. The Great Bear. Ini tentang beruang besar, ya. Oke, gambarnya beruang besar. Kartu kedua saya pilihkan dengan The Blasted Oaks. The Blasted Oaks ini sebuah pohon yang patah dan seseorang terjatuh. Pilihan kedua. Pilihan ketiga ada The Guardian. The Guardian. Wow, tengkorak gambarnya. The Guardian. Dan pilihan keempat ada The Journey. The Journey gambar burung gagak dan tengkorak, kepala tengkorak juga. Ya. Karma apa yang dia jalani saat ini? Orang yang kamu pikirkan. Oke? Sudah dipilih, ya? Mulai dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, dan 4. Ikuti intuisimu, ikuti kata hati kamu. Kita akan mulai dari kartu pertama. Ya, untuk pilihan kartu pertama, The Great Bear, ya. Oke. Ini ada situasi. Dia sepertinya mengalami masalah saat ini. Saat ini dia sedang mengalami satu masalah yang mana masalah ini bisa jadi membawa dia ke dalam sebuah kehancuran, begitu. Waduh, ya, belum sudah seperti itu situasinya. Ya, saya melihat dia menemukan semacam masalah yang membawa dia ke dalam satu jalan buntu. Masalahnya ini sepertinya tidak menemukan jalan keluar. Entah apa itu masalahnya. Yang jelas di sini dia sedang mengharapkan sekali. Ya, tentunya dia di sini mengharapkan sekali untuk bisa keluar dari masalah ini. Kalau saya melihatnya di sini, ya. Kalau saya melihatnya di sini, sepertinya ini tentang keadaan dia yang tidak bisa mengontrol kehidupan dia. Masalah ini bisa jadi kaitannya tentang keinginan dia yang begitu banyak, ya. Keinginan dia yang banyak, keinginan dia yang berlebihan. Di mana di sini saya melihat dia harus bekerja keras saat ini, ya. Dia harus bekerja keras saat ini untuk bisa memperoleh penghasilan. Jadi dalam arti mungkin selama ini memang dia terlalu banyak atau terlalu bisa dikatakan terlalu berani. Kalau saya lihat di sini dia terlalu berani, terlalu percaya diri dengan segala keinginan yang ingin dia dapatkan. Dalam hal ini mungkin dia misalnya ingin memiliki sesuatu di luar dari kemampuan dia. Dia terlalu berani mengambil resiko tetap memiliki sesuatu itu tanpa memikirkan akibatnya.
Dalam arti di sini dia mungkin bermasalah dalam hal finansial, ya. Saya melihat mau tidak mau saat ini dia harus bekerja keras ya. Dia harus bisa membangun lagi ya, membangun lagi apa kalau bisa dikatakan kemampuan dia untuk bisa menghasilkan keuangan dia begitu ya, untuk bisa membangun keuangan dia lagi. Di sini dia memang sedang sangat harus fokus, tekun, terus melakukan pekerjaannya tanpa ya bisa dikatakan mungkin tanpa henti ya. Karena dia di sini ada situasi pernah mungkin tidak mengontrol diri dia, dalam arti dia itu mau semuanya, apa saja mau, keinginannya apapun ingin dia miliki. Sehingga saya melihat di sini memang ada situasi dia sedang sangat kesulitan finansial. Oke? Di sini mau tidak mau memang dia harus bisa berupaya, harus bisa berkorban, mengorbankan apa saja yang dia miliki. Mungkin dia sudah harus menjual harta miliknya, ya. Mungkin dia di sini sudah, ya, mungkin hutang ke sana kemari untuk bisa keluar dari masalah itu. Seperti ada situasi dia mengalami satu cobaan hidup yang cukup buruk, ya. Tapi itu karena akibat perilaku dia sendiri. Dia di sini memang terlalu banyak keinginan sebelumnya. Terlalu banyak keinginan yang mana membawa dia ke dalam situasi sulit. Dia harus bekerja keras, dia harus ya istilahnya banting tulang begitu ya, untuk menutupi segala masalah yang ada. Mungkin dia terlalu banyak hutang misalnya. Seperti itu. Energinya memang di sini dia kesulitan keuangan. Dan di saat sulit inilah dia mulai mempertimbangkan atau memikirkan lagi perasaan dia yang pernah dia berikan ke kamu ketika dia sulit ini, ya. Mungkin sampai tempat tinggal saja pun dia tidak punya. Kalau saya lihat di sini, makanan itu sulit untuk dia dapatkan. Karena begitu sulitnya dia situasi keuangan dia, saya lihat untuk kartu pertama energinya seperti itu. Jadi karma apa yang sedang dia jalani saat ini? Karma yang dia jalani adalah kehidupan dia yang harus dia lalui dengan berat, ya. Dalam arti dia harus bekerja keras, banting tulang. Mungkin siang malam dia nggak berhenti bekerja ini hanya untuk bisa mendapatkan mendapatkan penghasilan untuk bisa menutupi semua kebutuhan dia di sini, dan juga mungkin menutupi semua masalah-masalah yang dia timbulkan. Misalnya mungkin di sini saya lihat dia misalnya berhutang, ya. Itu yang membuat dia saat ini kondisinya sangat memprihatinkan kalau saya lihat untuk kartu pertama. Sampai-sampai energi dia tidak punya rumah, bisa jadi tidak punya tempat tinggal, mungkin dia numpang di kiri kanan. Makanan apalagi, dia harus berjuang intinya. Karma dia adalah dia harus berjuang untuk hidupnya sendiri di sini. Oke? The Great Bear ini kartu yang kalau di dalam tarot bisa berarti tentang judgment. Judgment itu tentang penghakiman atau tentang karma. Ya, judgment itu karma.
Jadi ini karma dia. Apapun itu yang pernah dia lakukan terhadap kamu, ya. Dan kemudian ketika mungkin tidak terkoneksi dengan kamu, ya dia lebih mengalami kesulitan seperti ini. Oke. Ini dia untuk pilihan pertama. Untuk yang memilih kartu kedua, ya, kita lihat karma apa yang sedang dia jalani. Orang yang kamu pikirkan sepertinya saat ini dia sudah bisa saya katakan dia di sini sudah memiliki komitmen dengan seseorang, ya. Dia sudah memiliki, ya bisa dikatakan mungkin di sini dia sudah menikah atau sudah memiliki seseorang lain yang menjadi pasangannya. Oke? Tetapi saya melihat dalam situasi hubungan dia atau status dia sebagai seseorang yang berkomitmen itu, ya, yang sudah memiliki pasangan itu, dia menemukan atau mendapatkan satu masalah di dalam hubungannya. Ada masalah yang bisa dikatakan ya meruntuhkan pondasi hubungan dia dengan pasangannya itu, ya, orang yang kamu pikirkan ini. Sehingga di sini ada keinginan dia untuk mengakhiri komitmennya ini. Oke? Ada keinginan dia untuk mengakhiri komitmennya yang dia jalani saat ini. Saya melihat bahwa ya mungkin di sini istilahnya dia mendapat satu komitmen yang tidak bahagia. Bisa jadi dia dicurangi, atau mungkin di sini ada situasi dia terancam, entahlah seperti itu, ya. Perasaan dia tidak aman di dalam hubungannya ini. Sehingga saya melihat dia memiliki rencana untuk hidupnya. Dalam arti di sini keinginannya untuk mengakhiri hubungannya dengan pasangannya yang sekarang bersama dengan dia, itu akan dia lakukan dan kedepannya dia ingin menjalankan rencana-rencana dia yang lain. Ya, ada situasi bahwa di sini dia sudah mengevaluasi semuanya, ya. Barangkali untuk hubungannya di sini dia sudah seperti mengabaikan, sudah tidak mau lagi mengupayakan apapun karena ada masalah yang cukup serius di sini tadi. Energinya dia ingin mengakhiri sekali hubungan yang dia jalani bersama seseorang di sini. Oke? Saya melihat apa yang menjadi rencana dia di sini adalah dia menginginkan kembali memiliki kesempatan bersama kamu yang memilih kartu kedua. Dia memikirkan sebuah rencana untuk kembali bersama dengan kamu. Ya. Karena di sini memang dia kecewa dengan situasi yang dia jalani sekarang, dengan hubungan yang dia jalani sekarang bersama dengan seseorang. Sehingga di sini energinya dia ingin segera meninggalkan situasi ini. Dia ingin segera menarik diri dari komitmen ini. Di sini yang dia pikirkan adalah bagaimana untuk bisa mengawali lagi hubungan bersama dengan kamu. Dia tahu bahwa cuma kamu yang bisa memberikan kebahagiaan buat dia ternyata, ya. Dia baru menyadari di sini. Oke. Dia baru memikirkan perasaan-perasaan dia yang pernah terkoneksi dengan kamu, dalam arti ya mungkin dia baru menyadari bahwa dia itu mencintai kamu sebenarnya. Tapi entah kenapa kalian mungkin berpisah dan dia memilih bersama dengan orang lain, dan ketika menjalani itu, pilihan yang dia ambil di sini bermasalah. Bermasalah sampai-sampai dia ingin mengakhiri hubungan ini bersama dengan seseorang. Tapi ini karma dia, ya.
Sebenarnya dia sedang menjalani karmanya bersama dengan orang lain. Itu yang harus dia jalani saat ini. Karma yang dia jalani di sini adalah harus menjalin hubungan dengan seseorang yang mana situasinya ya tidak membahagiakan untuk dia. Jadi bisa jadi ya ini karma buruk untuk dia juga ya. Energinya mungkin di sini dia menjalani hubungan karmik. Sehingga kuat sekali keinginan dia untuk mengakhiri, untuk menjauhi ya, bukan menjauhi, untuk meninggalkan situasi ini. Oke. Jadi karma apa yang sedang dia jalani? Ya inilah karma dia. Menjalani sebuah hubungan dengan seseorang yang mana ini bisa jadi pembayaran karma dia. Oke? Situasinya seperti itu. The Blasted Oaks. Ini sama dengan kartu The Tower, ya. Jadi ini adalah situasi di mana dia harus bisa menderita, harus mengalami kesulitan, ya. Itu yang harus dia jalani sekarang di dalam hubungannya, dan itulah karma yang sedang dia jalani saat ini. Untuk kamu yang memilih kartu kedua, kita lihat lagi untuk pilihan kartu berikutnya. Oke, untuk kartu ketiga, kita lihat di sini karma apa yang dia jalani, ya. Saya melihatnya orang yang kamu pikirkan ini sepertinya pernah mengkhianati kamu ya. Dia pernah mengkhianatimu, dia pernah bisa dikatakan ya dia pernah mengakhiri hubungannya dengan kamu. Mungkin di sini dia mengakhiri hubungan ini dengan apa ya? Dengan sangat kejam begitu. Dalam arti ya saya melihat mungkin tanpa perasaan, ya. Tidak berperasaan dia meninggalkanmu begitu saja, mengakhiri hubunganmu begitu saja, mengkhianati kamu. Oke? Dan di sini saya melihat bahwa saat ini situasi dia, karma yang sedang dia jalani adalah dia tuh seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau misalnya dia di sini berkhianat untuk orang lain, ya. Saat ini energi dia itu apa yang dia jalani, dia di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia seperti terpenjara begitu ya. Hilang kebebasannya. Dia harus menuruti apa yang sudah menjadi peraturan begitu. Dipaksa mengikuti aturan yang ada, terpenjara, terancam seperti itu, terbelenggu. Yang mana itu membuat apa ya? Dia sepertinya nggak bisa tidur di sini. Ada beban yang dia pikirkan, ada beban yang dia rasakan, ada fase buruk lah ya. Itu tadi dia sepertinya nggak bisa ngapa-ngapain. Entah kenapa energinya seperti itu. Dalam arti kalau ini sedang dia jalani dengan seseorang ya, saya melihatnya bahwa dia dipaksa untuk menjalani satu hubungan dengan seseorang dengan situasi yang seperti membelenggu dia. Di sini saya melihat bahwa ini memang berkaitan tentang komitmen, ya. Ini berkaitan tentang keputusan dia berkomitmen dengan seseorang,
yang mana caranya itu dia lakukan dengan mengkhianati kamu. Dan ternyata energinya saat ini, orang itu sepertinya terlalu kejam kepada dia. Ya, saya melihatnya seperti itu. Dia di sini sangat ingin sekali untuk bisa memiliki satu komitmen yang stabil sebenarnya. Ya, dalam arti ya dia tidak mengalami situasi yang buruk inilah, ya, yang sedang dia alami ini buruk banget. Saya melihat di sini apa yang dia harapkan dari seseorang yang sebelumnya di sini dia pilih lah, dalam arti dia pilih untuk berkomitmen itu, mungkin harapannya dia memiliki satu komitmen yang baik. Yang ada di sini dia hanya mendapatkan satu kebahagiaan semu, ya. Saya melihatnya di sini dia kecewa. Tidak hanya kecewa, orang itu kejam dengan dia. Sehingga energi dia sebenarnya dia ingin move on. Dia ingin lari begitu dari situasi ini. Dia seperti dikerangkeng begitu. Saya melihatnya mengapa kejam, dia seperti terpenjara. Ya. Sehingga kuat sekali energinya, dia ingin melepaskan, ingin pergi dari hubungan ini. Ya mungkin dia sudah tidak memiliki perasaan lagi dengan orang yang berkomitmen dengan dia, tapi dia terpaksa harus tetap tinggal di situ. Dia nggak boleh kemana-mana. Dan di sini saya melihat memang orang yang kamu pikirkan ini ya, jikalaupun dia bisa melepaskan dirinya dari situasi ini, ya, terpenjara dengan komitmennya ini, yang mana dia mengharapkan ada kestabilan hubungan dengan seseorang, dan itu dia harapkan dari kamu. Saya lihat dia ingin pemulihan lagi satu hubungan dengan kamu di sini. Yang menjadi kendala sekarang adalah kamu yang memilih kartu ketiga ini sudah memiliki orang lain. Ya. Jadi serba salah. Dalam arti ya dia mungkin terpenjara, mau nggak mau dia harus tetap di dalam komitmen ini. Sementara untuk ke kamu, dia melihat kamu sudah ada yang lain, sudah ada yang punya. Mau kemana dia? Ya, itu karma dia yang dia jalani. Ya bisa dikatakan ini memang kurang lebih sama dengan kartu kedua, ya. Dia memiliki komitmen tentang pembayaran karma. Walaupun energinya di sini, seandainya dia ingin satu pemulihan hubungan dengan kamu, dia melihat kamu itu ternyata sudah memiliki orang lain. Mau tidak mau di sini, dia harus tetap berada di posisinya sekarang, komitmen yang sekarang dia jalani. Yang membuat dia nggak bisa tidur, yang membuat dia stres, depresi. Saya melihat energinya di sini, auranya nggak enak untuk komitmen yang dijalani mereka-mereka ini yang ada di kartu ketiga. The Guardian, tengkorak, ya. Ini sama dengan the Devil. Jadi ini memang situasi yang kejam, ada kekerasan, ada toksik begitu yang dia lewati di dalam kehidupan dia. Mungkin di sini bisa jadi walaupun dia misalnya pria, ya, dia juga mengalami KDRT, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Oke? Kira-kira seperti itulah
karma yang sedang dia jalani untuk yang memilih kartu ketiga. Apa yang dia jalani di sini juga merupakan pembayaran karma untuk situasi yang pernah dia lewati bersama dengan kamu, barangkali ya, pengkhianatan, dan pada akhirnya pembayarannya jauh lebih mengerikan. Kita lihat sekarang untuk pilihan kartu selanjutnya. Oke, yang memilih kartu terakhir, karma apa yang sedang dia jalani? Dia sedang menikah ini, ya. Dia sudah menikah. Sudah menjalani sebuah pernikahan. Yang mana di sini saya melihat sebenarnya pernikahan yang dia jalani di sini ya mungkin pada awalnya adalah sebuah pernikahan yang apa ya, memiliki satu kemajuan begitu. Ada satu hal yang baik yang dia jalani dalam pernikahannya. Tapi saya melihat begini, energinya di sini pasangannya atau mungkin dia ya di sini ingin menguasai sesuatu yang lebih, dalam arti di sini ada situasi apa ya, energi pasangan atau dia dalam pernikahan ini ingin menguasai sesuatu tidak sesuai dengan jalurnya. Saya melihat misalnya di sini pasangannya itu ingin apa begitu ya. Jadi kamu harus memenuhi dengan cara apapun. Mau tidak mau begitu harus dipenuhi. Jadi ya karena situasi itu saya melihat energinya dia ya dia harus bisa memenuhi permintaan pasangannya dengan cara apapun. Sehingga di sini kalau saya lihat dia sangat berupaya untuk bisa memiliki pencapaian materi itu dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Di sini sepertinya dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hanya untuk memenuhi permintaan pasangannya. Ya. Saya melihatnya di sini ya ada situasi memang dia di sini tidak stabil begitu. Energinya terbagi ya. Terbagi untuk bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan pasangannya untuk ya mungkin supaya pernikahannya ini baik-baik saja, dia penuhi semua permintaan pasangannya sampai dia harus melakukan tindakan yang di luar daripada aturan. Di sini saya lihat ada hambatan begitu. Ada masalah yang dia hadapi. Bisa jadi ini masalah yang berkaitan dengan tindakan pengadilan. Saya melihatnya seperti itu. Karena dia terlalu ingin menguasai sesuatu. Menguasai sesuatu yang ada mungkin dalam pekerjaannya ya. Mungkin dalam usahanya. Sehingga di sini dia mengambil cara-cara yang tidak benar berujung pada tindakan pengadilan. Energinya sebenarnya dia hanya ingin membahagiakan pasangannya. Seperti itu. Dia hanya ingin pasangannya itu lebih berbahagia. Dia ingin hubungannya itu bahagia dengan cara yang tidak benar. Memenuhi semua keinginan pasangannya. Dalam arti di sini ya sampai melawan hukum, melawan aturan. Mungkin saat ini memang orang yang kamu pikirkan sedang bermasalah dengan hukum ya, karena hal itu. Saya melihat di sini energi dia
Dia seperti tidak bisa melihat masa depannya lagi. Karena ada masalah hukum di sini yang dia hadapi. Dia seperti melihat masa depannya itu gelap. Nggak tahu seperti apa. Oke? Di sini ada satu keputusan yang harus dia jalani, dalam arti ya keputusan hukum. Ada energi tentang hukum, keadilan, seperti itu. Dia sedang menjalani hukuman. Yang saya rasakan energinya seperti itu. Hukuman yang dia terima ini karena keinginan dia untuk membahagiakan pasangannya. Ya. Ini akibat dari kemauan pasangannya yang ingin apa saja itu dipenuhi, dan dia menganggap dengan memenuhi semua keinginan pasangannya itu ya hubungan dia, pernikahan dia itu akan lebih bahagia. Dia mengupayakan apapun itu ya, sampai-sampai di luar daripada aturan, sampai-sampai melanggar hukum. Bisa jadi di sini misalnya dia korupsi ya, dia manipulatif, apapun itu, mencuri dan sebagainya. Saya rasakan yang jelas di sini ada satu tindakan hukum dan juga ada satu hukuman yang harus dia jalani saat ini. Itu yang menjadi karma buat dia, karma yang sedang dia jalani saat ini. Untuk kamu yang memilih kartu keempat, The Journey, ini sama dengan kartu death, ya, berakhir atau perasaan tidak aman di sini, ya, kehancuran, kecurangan, korupsi. Itu tadi, saya merasakan memang energinya mungkin saja dia sampai harus korupsi, dia sampai harus berlaku curang pada pekerjaannya hanya untuk menuruti, membahagiakan pasangannya yang sudah dia nikahi di sini tampaknya. Wow. Oke, kira-kira begitu karma apa yang sedang dia jalani. Mungkin saja dia sedang menjalani hukuman ya. Untuk yang memilih kartu terakhir, sekaligus mengakhiri Pick a Card kita kali ini. Kita ketemu lagi di Pick a Card yang lain. Bye.